pasti itu korupsi itu kalau dilakukan oleh pemerintah bakal ngerugiin perekonomian negara. Secara singkatnya ya, korupsi ini dapat diartikan sebagai tindakan yang mengubah atau membuat perilaku seseorang yang tadinya bermoral menjadi tidak bermoral. Jangankan hukum di Indonesia, hukum terhadap kepercayaan masing-masing aja mereka tidak takut. Dari situ, jika kita lihat nilainya, ada 21,6 juta kemasan yang dibagi dalam 12 gelombang. Artinya total nilai korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara mencapai setidaknya 216 miliar, tapi ada dugaan korupsi Juliari sebenarnya lebih dahsyat. Hukum itu mengerikan, cuma kalau misalkan penegak hukumnya bisa mengintimidasi koruptor di negara. Hai semuanya, nama gue Amelia Nadia. Di sini gue dan teman-teman gue bakal ngebahas tentang korupsi. Kenalin, nama gue Yesya Magdalena dari Ilmu Politik Angkatan 2019. Halo teman-teman semuanya, nama saya Rivaldi Chandradinata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam dari jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2018 dengan NIM 18104 13120. Menurut gue, korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Tujuannya itu untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Secara hukum, korupsi kurang lebih ada 3, yaitu penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kesempatan, dan penyalahgunaan sarana yang ada. Biasanya korupsi itu terjadi karena suap menyuap, karena manipulasi atau penggelapan, dan pemerasan. Secara singkatnya ya, korupsi ini dapat diartikan sebagai tindakan yang mengubah atau membuat perilaku seseorang yang tadinya bermoral menjadi tidak bermoral. Yang udah pasti itu korupsi itu kalau dilakukan oleh pemerintah bakal ngerugiin perekonomian negara. Yang pertama yaitu pejabat yang pada saat ia terjun ke dunia politik ia tidak mempunyai modal, sehingga ia harus mencari modal tersebut atau meminjam modal tersebut dari cukong atau oligark. Yang pertama, kalau dari gue sendiri sih, karena penegak hukumnya masih belum cukup tegas untuk menindak koruptor-koruptor di negara ini. Tidak ada yang mereka takuti, sehingga dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Korupsi masih marak terjadi di Indonesia karena seakan-akan hukum di Indonesia itu bisa dibeli. Dalam artiannya, para lembaga penegak hukum belum dapat bekerja dengan tegas dan adil. Dari apa yang gue tahu dalam undang-undang, korupsi itu hukumannya itu paling sebentar 4 tahun dan yang paling lama itu 20 tahun. Seperti yang kita lihat di media sosial dan stasiun televisi nasional, bahwa sering sekali terjadi adanya pemberitaan hukuman yang diberikan kepada korupsi yang menghabiskan uang miliaran rupiah dengan yang mencuri kayu. Itu sudah jelas-jelas kita tahu bahwa perbedaannya sangat berbeda. Mensiasati untuk uang tersebut kembali, dan salah satu jalannya adalah yang kerap kita ketemui adalah praktik-praktik yang koruptif. Jangankan hukum di Indonesia, hukum terhadap kepercayaan masing-masing aja mereka tidak takut. Seseorang melakukan korupsi itu karena sikap tamak dan rakus ya. Dari sini mereka mempunyai hasrat untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian ada moral yang kurang kuat. Dari moral yang kurang kuat ini terjadilah godaan-godaan dari sekeliling, baik itu dari atasan, baik itu dari bawahan maupun rekan kerja, bahkan dari orang lain. Kemudian ada gaya hidup yang konsumtif. Ini sudah jelas-jelas terjadi bahwa gaya hidup konsumtif membuat kita ingin melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan diri kita sendiri dan memperkaya diri kita sendiri. Yang pertama itu adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan korupsi. Yang kedua itu
Mereka yang berkorupsi hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Yang ketiga, mereka juga bisa dapat tawaran dari orang lain untuk melakukan korupsi agar meminimalisirkan angka agar tidak ketahuan. Yang keempat itu tidak tegasnya hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima itu pada saat mereka menjalani masa tahanan, mereka masih bisa menggunakan atau mendapatkan ruang tahanan seperti apa yang mereka mau, dan juga mendapatkan fasilitas seperti apa yang mereka inginkan. Kasus Juliari udah pasti pernah dengar, dimana-mana kan trending, dari beliau ditangkap minta mohon sama hakim buat diringankan sampai hakim dijatuhin hukuman, itu trending sih dimana-mana. Yang kalian ketahui tentang kasus Juliari. Kasus Juliari adalah Menteri Sosial di masa pandemi yang seharusnya mendistribusikan bantuan sosial, tetapi ia malah memanipulasi atau memotek 10.000 dari perkemasan dana bantuan sosial tersebut. Ya tau lah, siapa sih yang nggak tahu kasus Juliari. Dia diduga suap bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Dan menurut KPK, jumlah uang yang diterima oleh Juliari itu sebesar 17 miliar. Parahnya lagi, uang itu digunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga dia divonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dari situ, jika kita lihat nilainya, ada 21,6 juta kemasan yang dibagi dalam 12 gelombang. Artinya total nilai korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara mencapai setidaknya 216 miliar, tapi ada dugaan korupsi Juliari sebenarnya lebih dahsyat. Kalau kasus Juliari itu setahu saya kasus yang korupsi sembako dengan jumlah yang sangat besar. Dia dulunya anggota PDIP. Ada juga yang beranggapan bahwa nilai tiap kemasan itu yang harusnya 300.000, jika dihitung-hitung oleh ibu-ibu rumah tangga, itu nilainya tidak sampai 300.000 karena kualitas yang diberikan, kualitas sarden, kualitas mie instan, kualitas minyak yang mereka terima, sembako intinya, itu tidak mencapai 300.000 jika dihitung-hitung. Padahal banyak aktivis anti korupsi yang sudah mewanti-wanti jika ada segelintir orang atau koruptor yang memanfaatkan momentum di masa pandemi untuk korupsi, sudah banyak yang diperbincangkan bahwa itu akan dihukum mati, tetapi kita tetap mengawal kasus tersebut dan kita berharap hukum yang seadil-adilnya untuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Menurut saya kasus itu benar-benar sangat merugikan banyak orang yang sedang membutuhkan, karena banyak orang di luar sana tuh mati-matian bertahan hidup pada saat adanya wabah virus ini. Mereka mati-matian berjuang untuk hidup sehat dalam menjalani hidupnya, dan juga banyak juga mereka yang di luar sana untuk menghidupkan keluarganya. Makanya menurut saya kasus ini itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Dari gue sendiri, jujur gue speechless sih pas dengar beliau korupsi, apalagi kan Menteri Sosial gitu ya, yang dikorupsi bansos. Kalau misalkan lagi pandemi gini, lagi kesusahan gini, apa sih yang bisa diharapkan dari rakyat selain dari bantuan dari pemerintah, tapi malah dihianatin gitu aja kan. Jadi ya gitu, pokoknya yang pengen gue bahas juga ini sih, waktu beliau minta tolong untuk diringankan hukumannya kan, karena beliau tulang punggung keluarga, istri sama anaknya harus dipenuhi kebutuhannya. Kayak terus juga beliau minta maaf ke partai sama ke Bapak Jokowi gitu, tapi minta maaf buat rakyatnya mana gitu. Itu benar-benar bikin speechless banget sih. Dilansir detik.com tanggal 23 Agustus 2021,
hal yang meringankan vonis Juliari di kasus bansos adalah karena menderita dihina publik. Sedangkan hal meringankannya adalah hakim menyoroti Juliari sering dibully. Hakim menilai Juliari sudah cukup menderita karena bulian masyarakat. Menurut saya ini adalah sanksi sosial yang harus diterima karena ia telah melakukan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, apalagi kita tahu di masa pandemi di mana situasi semua orang itu terkena akan dampaknya yang membuat perekonomian mereka turun. Misalnya malah ada orang menteri sosial yang menyelewengkan dana tersebut dengan memoteknya 10.000. Menurut saya ini adalah lumrah terjadi dan harusnya tidak bisa tidak jadi acuan untuk meringankan vonis Juliari karena ia harus menerima sanksi sosial tersebut, apalagi ia sudah terbukti. Yang belum terbukti saja kadang-kadang pejabat yang misalnya dia baru naik di jabatan tertentu dan dia langsung mempunyai harta yang tiba-tiba banyak, itu saja sudah menjadi cacian para warga masyarakat sekitar rumahnya. Apalagi ini yang terbukti salah dan di masa pandemi ini dia sudah melakukan dosa besar. Nah, oke, selanjutnya gue bakalan ngebacain tweet-tweet yang udah disiapin sama gue dan kelompok gue. Di sini ada tweet-tweet tentang tweet lucu lah ya tentang Juliari. Nah, yang pertama ada nih, Juliari pakai baju ini Woody mirip sama Juliari, ya Allah. Pakai baju merah gitu kan. Dua kata buat ini mirip banget. Ada sembakonya sedikit banyaknya buat saya. Menurut saya sih itu kayak jokesnya kayak lucu aja gitu. Yang pertama, ini ada bantuan sedikit buat ibu, tapi saya potong ceban ya. Dua kata untuk gambar ini, kacau parah. Selanjutnya, korupsi dibabat, Indonesia hebat. Dua kata untuk gambar ini, takut banget. Kalau ditanya mana sih yang harus dibenahin dulu, penegak hukum atau hukum? Setelah gue baca tentang undang-undang ini, sebenarnya udah ada hukuman mati, tapi sampai sekarang belum pernah ada kasus di mana koruptor dijatuhi hukuman mati. Berarti yang salah penegak hukumnya nggak sih? Ya nggak sih? Maksudnya semenakutkan apapun hukum, kalau penegak hukumnya nggak tegas, ya koruptor atau kriminal lainnya juga nggak bakalan takut gitu sama hukum. Jadi menurut gue penegak hukum sih yang harus dibenahi lebih dulu. Menurut saya jelas ini adalah yang harus diperbaiki adalah penegak hukum, karena hukum sendiri terus mencari formulasi untuk seadil-adilnya instrumen tersebut ada. Tetapi yang kita lihat adalah penegakan hukum atau personil-personil yang bermasalah, seperti personil yang bisa disuap, personil hukum yang bisa dimanipulasi, sering menggelapkan atau melakukan pemerasan. Dari sini jelas bahwa penegak hukum yang bermasalah dan yang harus diperbaiki dahulu. Diperbaiki adalah penegak hukumnya, karena ya kita sama-sama tahu bahwa penegak hukum di Indonesia masih tebang pilih. Banyak para koruptor yang melakukan kesalahan dihukum dengan ringan. Sebenarnya itu nggak layak dan nggak pantas mereka dapatkan. Bahkan ada koruptor yang tidak mendapat hukuman sesuai dengan undang-undang korupsi di Indonesia. Tentunya ya dari hal ini bakalan ngebuat turunnya kepercayaan masyarakat di Indonesia kepada penegak hukum. Nah, sebenarnya ini harus cepat-cepat diperbaiki ya, karena kalau bakal dibiarin berlama-lama akan mengiring Indonesia kepada kekacauan. Kalau menurut saya harus diperbaiki itu penegak hukumnya, karena
masih banyak penegak hukumnya itu yang bertindak tidak tegas dan tidak adil, dan juga masih banyak yang masih menerima suap gitu. Makanya harus diperbaiki penegak hukumnya baru hukumnya. Menurut gue hukuman yang tepat diberikan kepada para koruptor adalah hukuman mati, di mana melalui hukuman mati ini akan memberikan efek jera sehingga mereka tidak melakukan hal yang serupa. Karena perbuatan mereka itu udah jelas-jelas merugikan banyak pihak ya, baik pemerintah, keuangan negara maupun masyarakat. Jadi yang cocok atas perbuatannya adalah hukuman mati, karena ya pada dasarnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau dari gue, waktu itu gue pernah baca pokoknya kalau koruptor ini biasanya kan barang-barangnya mereka bakalan yang harus ganti rugi itu, barang-barang pribadi mereka bakalan disita sampai mereka bisa ngembaliin duit sampai yang kayak diminta gitu sama jaksa atau pokoknya sama yang menuntut mereka gitu. Nah, setelah udah gantiin semuanya, barang-barang itu ada beberapa yang dikembalikan. Kalau menurut gue sendiri sih, ya udah nggak usah dikembaliin, ngapain gitu dikembaliin, udah buat itu aja kan, yang rugi juga negara gitu, ngapain dikembaliin gitu. Terus ya balik ke nomor 1 sih, menurut gue tetap aja penegak hukum yang harus dibenahi lebih dulu, karena menurut gue hukum itu mengerikan, cuma kalau misalkan penegak hukumnya bisa mengintimidasi koruptor di negara ini. Kira bentuk hukum apa yang pantas buat tindak pidana korupsi? Bentuk hukum yang pantas untuk pelaku penindak korupsi yaitu bukan tentang hukuman mati atau capital punishment. Kita tahu capital punishment tersebut melahirkan pro kontra, dan banyak juga yang kontra terhadapnya karena melanggar hak-hak asasi manusia, hak untuk hidup terutama. Saya kira bukan semenderita apa dia dihukum, tetapi kalau menurut saya adalah bagaimana cara ia mengembalikan kerugian uang negara yang telah ia pakai untuk kepentingan pribadi, dan konsekuensi apa yang terjadi jika ia tidak bisa mengembalikan kerugian uang negara tersebut. Karena kalau kita lihat juga, bui sejati itu hanya untuk kelas 3. Para koruptor itu biasanya dia bisa membeli fasilitas yang ada di penjara, yang membuat ia bisa senyaman mungkin tinggal di sana, dibanding maling motor, maling hewan, dan maling kelas 3 yang lainnya. Padahal jika kita lihat secara nilai, maling koruptor itu nilai-nilainya pasti fantastis, dan ia melakukan menyebabkan kerugian untuk negara, dan seharusnya hukuman yang harus lebih menderita adalah hukuman koruptor dibanding hukuman para maling-maling kecil yang ada di masyarakat. Terus pertanyaan kedua, kira-kira hukuman bentuk apa yang pantas buat tindak pidana korupsi? Kalau menurut saya itu hukuman yang paling pantas itu ialah hukuman mati, karena menurut saya itu setimpal, biar dia tuh ngerti, biar dia tuh kayak lebih mikir-mikir lagi untuk melakukan hal tersebut. Oke, kesimpulan kita pada hari ini adalah pokoknya korupsi ini kan masih sering banget ya terjadi di Indonesia. Sangat menyayangkan gak sih? Sangat menyedihkan gitu kalau sampai sekarang, gak tahu sih ya, gue selalu ngerasa penegak hukum ini masih belum bisa mencapai belum bisa ngasih hasil dimana koruptor bakal jerak gitu. Jadi makanya masih marak di Indonesia gitu. Kalau menurut gue ya semoga aja suatu saat nanti negara kita bakal kembali sehat dari korupsi, dan penegak hukum bisa melakukan tanggung jawabnya dengan serius. Kalau ada tanggapan dalam bentuk apapun, silahkan komentar di bawah ya.